Nah, oke, kita lanjut nih, Kak Jenny. Menurut Kak Jenny, ya, bagaimana sih cara kita membangun, bagaimana sih cara kita membentuk hubungan yang sehat, hubungan yang baik, Kak? Tadi mungkin salah satunya Kak Jenny udah bilang dengan komunikasi yang baik. Mungkin ada hal lain lagi, Kak, yang bisa diceritakan untuk kita Ya, semua? ya, komunikasi yang baik itu bukan cuma komunikasi yang dilakukan atau bukan cuma komunikasi yang sekedar ada, tapi komunikasi yang jelas dan jernih gitu ya. So, pertama-tama ketahui dulu kualitas komunikasi apa yang bisa membuat hubungan menjadi sebuah hubungan yang baik. Dan yang kedua, sekali lagi, dan ini nggak pernah bosan aku tekankan, kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri dan belajar mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan kepada pasangan. Yang ketiga adalah dengan belajar untuk mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa ngerasa harus ngasih dia solusi kecuali dia memang butuh solusi. Ya. Salah satu hal favoritku adalah kalau dia yang curhat aku nanya, kamu mau dikasih solusi atau mau didengarkan? Gitu. Ya. So, latih diri kita sendiri untuk menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi dan tanpa buru-buru ngasih solusi. Gitu. Kadang-kadang orang cuma pengen didengerin aja. Mereka nggak butuh sesuatu yang lain. Luar 3 hal biasa. itu yang terpenting. Ya. Oke, jadi gitu ya adik-adik semua yang mau punya hubungan yang sehat, hubungan yang baik, ya. Yang komunikasi bukan hanya sekedar komunikasinya, tapi kualitas dari komunikasi tersebut. Bagaimana cara kita bisa mendengarkan dengan baik pasangan kita atau teman kita atau orang tua kita, bahkan keluarga kita. Gitu ya Kak Jenny ya? Oke. Iya. Nah, lanjut Kak. Tadi kan ada satu hal yang menarik nih. Kak Jenny bilang yang penting adalah kita kenali diri kita sendiri dulu. Nah, banyak orang tuh yang insecure sama dirinya sendiri. Takut, malu, nggak enak gitu ya. Jangan-jangan gue jadi toxic buat orang lain dan lain sebagainya. Atau enggak mungkin dia lebih kayak put other people's happiness gitu loh. Sebelum dia gitu. Jadi dia lebih merasa kita lebih mementingkan. Kita harusnya mementingkan diri sendiri, tapi lebih yang kebahagiaan aku tuh untuk ngebahagiain orang lain gitu. Ya. Nah, gimana tuh Kak mengenai hal-hal tersebut Kak? Pertanyaannya adalah ya, gimana apanya nih? Karena banyak banget yang bisa dibahas dari sini. Iya, contoh yang pertama yang insecure. Bagaimana cara kita untuk meminimalisir hal tersebut bisa terjadi terhadap diri kita, terhadap adik-adik semua yang ada di sini gitu Kak. Oke, soal insecurity, ketahui bahwa semua orang insecure. Nggak ada orang yang tidak pernah mengalami insecure. Insecure adalah sesuatu hal yang sangat wajar, bisa terjadi kapan saja, bahkan untuk orang-orang yang paling pintar, paling cakap, paling kaya, dan paling-paling lainnya sedunia. Gitu. Yeah. Yang perlu kita lakukan bukan meminimalisir insecure, tapi bagaimana kita mengolah dan memproses insecurity supaya tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan kepada diri kita sendiri atau orang lain. Maksudnya kerusakan gimana? Kadang-kadang ketika kita sudah sangat overwhelmed dengan rasa insecure itu, kita proyek konflik batinnya kita ke orang lain gitu. Misalnya kita insecure sama pacar kita, lalu pacar kita yang disalah-salahin, pacar kita yang dicemburuin, pacar kita yang di stalking, pacar kita yang dipaksa ini dan itu. Padahal sebenarnya diri kita sendiri yang insecure. So, yang harus kita lakukan adalah bukan menghilangkan insecure-nya, tapi memproses dan belajar menemukan, menggali respon yang tepat terhadap insecurity itu ketika dia muncul. Sama aja kayak kita marah gitu kan. Nggak ada orang yang bisa sepenuhnya menghapus rasa marah dari hidupnya. Itu rasa marah akan datang dan pergi. Tapi kita bisa memproses rasa marah ketika dia datang. Kita bisa milih bagaimana kita mau bersikap. Kita bisa mencegah kerusakan dari rasa marah yang kita rasakan. Gitu. So, it's a process. It's always a process. Tapi kalau misalnya memang kamu lagi merasa insecure, hal pertama yang penting untuk diketahui adalah semua orang juga insecure, you're not alone. Yes. Gitu. Oke, thank you Kak. Mulai kita belajar untuk mengelola. Sangat menjawab banget nih ya. Sangat menjawab banget. Karena kan ada beberapa dari kita yang mungkin mikir kayak sangat-sangat insecure nih dalam hubungan percintaan gitu. Kayak I'm not good enough gitu. Ya. Jadi itu hal yang wajar ya Kak ya. Betul Kak Jenny ya, betul ya. Itu hal yang wajar, tapi bagaimana cara kita mengelolanya dengan baik. Itu adik-adik ya.
Iya. Banyak pelajaran yang bisa kita terima dari Kak Jenny Yusuf hari ini nih. Oke Kak, kita lanjut Kak. Nah, dalam berhubungan gitu ya Kak, pasti kita penting yang namanya komitmen gitu ya Kak ya. Komitmen adalah hal yang penting dalam sebuah hubungan. Nah, tapi biasanya kalau masa-masa SMA gitu ya Kak ya, komitmen ini jadi cenderung posesif ya Kak. Kita jadi nggak bisa berkembang. Kita misalnya lagi main basket, lagi mau ikutin hobi kita, ya kita lagi mau latihan basket dan lain sebagainya, tiba-tiba diposesifin sama pacarnya, gitu ya. Aduh, jangan main basket deh, ntar lu diliatin banyak cewek dan lain sebagainya, sehingga kita nggak bisa berkembang gitu ya Kak ya. Biasanya kan anak-anak SMA, kuliah gitu ya. Banyak terjadi ya Kak Iya, ya. banyak yang terjadi. Nah, menurut Kak Jenny itu bagaimana sih cara menyikapi hal tersebut gitu? Untuk tidak mensalahartikan kata komitmen dalam hubungan gitu Kak. Halo Kak Jenny. Halo. Mungkin Kak Jenny koneksinya agak terputus ya Kak ya. Iya mungkin. Halo Kak Jenny, bisa dengar suara kita Kak? Oke, mungkin Kak Jenny masih, terputus lagi ya Kak ya, Kak Jenny. Nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini mungkin kesempatan nih ya. Sengaja jangan-jangan Kak Jenny nih. Teman-teman ini udah ada yang story-story belum nih? Iya. Lumayan loh. Kita mau bagi-bagi hadiah buat teman-teman. Penting buat story-story ya, buat nanya-nanya gitu ya. Buat nambah ilmu buat kita semua. Pacaran ya bukan cuma sekedar pacaran gitu ya. Pacaran bukan hal yang negatif, tapi hubungan yang baik itu yang penting dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang tanya kayak, Valentine kemana nih gitu. Terus ternyata aku nggak punya pacar, aku nggak Valentine, nggak apa-apa banget. Jangan mau kalah gitu ya Kak Iya, ya. benar, Boleh benar. di storyin acara ini bilang kita Valentine bareng Pradita. Iya, cakep banget, masuknya pas Kak. Oke, Kak Jenny sepertinya udah bergabung. Halo Kak Jenny. Masih mute Kak, sorry. Oh iya, ya udah oke. Ya. Gimana Kak? Pertanyaannya mungkin bisa saya ulang ya. Iya. Mengenai komitmen tadi Kak. Iya, pertanyaannya adalah? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memperlakukan komitmen ini tapi dengan tidak cara yang negatif gitu ya. Biasanya komitmen kan dipakai oleh perempuan-perempuan remaja ya atau laki-laki juga. Betul. Untuk melakukan hal yang posesif justru. Padahal Betul. mungkin poin atau makna dari komitmen itu tidak seperti itu gitu Kak. Oke, hal pertama adalah ketahui bahwa kita tidak akan pernah bisa memiliki siapapun. Ke-mute lagi Kak, sorry. Kenapa Zoom hari ini? Ada apa dengan Zoom? Mungkin dia pun terpukau sama acara kita hari ketahui ini Kak. Bahwa ketahui yang pertama soal komitmen, ketahui bahwa kita tidak pernah memiliki hak atas siapapun. Walaupun itu kita bilang pacar kita, bahkan sampai suami kita, istri kita tidak pernah betul-betul memiliki orang lain. Orang lain punya kuasa penuh atas diri mereka sendiri, ya. Jadi yang dimaksud dalam komitmen adalah keputusan dua orang untuk bersama-sama. Jadikan komitmen ini sebagai sarana untuk belajar dan bertumbuh dan mengalami hal-hal yang butuh kalian alami, bukan saling mengekang atau membelenggu satu sama lain. Itu cara yang sehat untuk menjalankan sebuah komitmen. Ya. So just remember that you never own anyone. Yes. Wow, itu satu lagi pembelajarannya Kak, bahwa kita tidak bisa memiliki siapapun itu. Ya Kak. Secara
keseluruhan gitu secara ya. Jadi kayak keseluruhan. betul-betul. Itu kadang yang susah deh, Kak. Karena Benar. kan kadang kita ada yang udah pacaran, ini pacar gue gitu. Iya. Mau kita milikin Iya. 100% Padahal Mau kita tanpa ada. atur gitu. Iya. Padahal kan yang punya peliharaan di rumah, yang punya kucing, yang punya anjing, yang punya hamster, yang punya ikan cupang, Iya. kita tidak pernah betul-betul memiliki kuasa atas diri mereka sendiri gitu. Kita berpikir bahwa kita memiliki mereka, tapi sebenarnya kita nggak pernah memiliki mereka. Mereka ada di hidup kita, bukan berarti kita bisa kontrol mereka gitu. Ya, betul. Oke, ini Ya, sama pembelajaran halnya menarik nih. kalau misalnya hewan peliharaan aja bersikap seperti itu, ya bayangkan gimana dengan manusia yang punya akal sehat yang bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang punya hak untuk menetapkan apa yang terbaik buat mereka sendiri gitu. Jadi yang perlu kita lakukan dalam fase komitmen ini adalah belajar untuk memahami satu sama lain, belajar untuk mencintai dengan baik, belajar untuk bertumbuh bersama, belajar untuk berkembang sama-sama, bukannya saling menghukum, bukannya saling mengekang. Ya. Gitu. Justru sama-sama ya kata kuncinya kayak. Poinnya kita harus sama-sama untuk belajar, Exactly. sama-sama untuk menjaga. Ya. Ya. Nah, Berarti dari Ya. hubungan yang dari dua arah ini gitu ya. Kadang tuh muncul beberapa apa ya, Yes. isu gitu. Masalah gitu. Misalnya salah satunya adalah mungkin dari teman-teman ada juga yang backstreet nih Kak selama sekolah gitu ya. Jalan hubungannya rahasia gitu. Tapi ada juga yang kitanya maunya backstreet tapi pasangan kita ternyata nggak backstreet gitu. Jadi kan itu kadang ada apa ya, kita bertentangan gitu. Di saat kita mau menutup-nutupi, tapi pasangan kita merasa kayak, "Aku maunya semua orang tahu kamu pacar aku," gitu. Nah untuk menyikapi itu gitu Kak Jenny, karena itu kan mungkin ada beberapa hal terjadi gitu di masa-masa sekolah. iya, mungkin bagaimana sih menurut pandangan Kak Ya Jenny kalau terhadap backstreet kalau gitu maunya ya? beda ya nggak usah dipaksa. Kalau maunya beda ya nggak usah dipaksa. Iya. Buat aku apapun jenis pacarannya, mau backstreet, mau front street, mau apapun, ketika kedua belah pihak sama-sama sepakat tanpa dipaksa satu sama lain, tanpa ada keharusan, tanpa ada manipulasi dari pihak manapun, sah-sah aja mau kayak apapun. Why not? Tapi yang jadi masalah adalah seringkali kita nyocok-nyocokin maunya kita karena kita nggak mau kehilangan orang yang kita sayangi ini. Betul. Kita mengorbankan kebutuhan diri kita sendiri untuk menjaga mereka tetap ada. Gitu. Kita ya udah deh, pokoknya yang penting gue nggak kehilangan dia. Padahal itu nggak sehat. Itu hubungan yang tidak sehat. Jadi bisa dibilang jadi mau backstreet kek, kali ya? mau ngapain kek, bukan mungkin istilahnya hubungannya bukan dipaksakan mungkin. ketergantungan tapi lebih ke something like that. Oh, oke. Aduh, mohon maaf nih kakak-kakak, aku kayaknya tidak begitu mengenal cinta. Atau mungkin saya yang waktu zaman SMA cinta-cintaan terus jangan-jangan. Bisa jadi. Oke. Nah, mungkin ada lagi nih Kak cerita nih ya selain backstreet gitu ya. Mungkin kita pacaran karena rasa kasihan gitu. Kadang kan ada beberapa mungkin temen yang populer banget nih, Kak saya ditembak sama temen saya udah 15 kali misalnya. Dan dia udah nangis-nangis Kak, saya jadi kasihan gitu. Nah menurut Kak Jenny apakah ini hal yang dibenarkan atau lebih baik kayak ini pondasinya kayaknya kurang tepat gitu? Terserah aja. Karena kan balik lagi, kita menjalin hubungan untuk mengenal diri sendiri, untuk tahu apa yang oke dan nggak oke buat kita, untuk menimba pengetahuan, untuk menimba pengalaman. Jadi selama hal-hal itu bukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri, bukan hal-hal yang mengancam keselamatan, bukan hal-hal yang damaging untuk our well-being, go for it gitu. Siapa tahu karena kamu jadian mentang-mentang karena kasihan, kamu justru jadi tahu, oh aku ternyata nggak bisa pacaran sama orang cuma karena kasihan. Aku cuma bisa pacaran sama orang karena sayang. Bisa juga setelah pacaran karena kasihan, tiba-tiba, awalnya kasihan kok lama-lama sayang beneran ya. Bisa juga. Atau bisa juga awalnya karena kasihan, terus lama-lama yang dikasihanin itu justru ilfil sama kita. Bisa juga. Iya betul. Untuk hal-hal seperti itu nggak perlu terlalu dianalisa. Gitu. Ingat bahwa usia-usia kalian adalah masa-masa belajar, menimba ilmu, pengetahuan, dan termasuk dalamnya adalah trial and error.
nggak akan nggak akan ada pengalaman tanpa kesalahan, nggak akan ada pembelajaran tanpa kegagalan. Remember it that gitu. Luar biasa. Kalaupun misalnya hubungan yang nggak berhasil, ya at least kita belajar sesuatu dari situ. Kita bisa kenal diri kita lebih dalam lagi. Gitu. Iya. Oke. Thank you Kak Jenny. Nah, sekarang kita lanjut nih Kak ke tentang anak-anak remaja nih ya. Cinta-cintanya anak remaja. Nah, kan kadang banyak nih anak remaja tuh yang suka bilang bahwa gue udah punya cinta, gue udah suka banget secara tulus, kayaknya gue udah maksimal banget nih sayang sama nih orang gitu ya, tapi dianggap remeh sama orang tua ya. Ya dibilang bahwa belum, itu masih cinta mula-mula, masih di awal-awal doang gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sebagai remaja tuh harus bagaimana Kak untuk menyikapi hal itu, untuk benar gak sih sebenarnya kita tuh benar-benar tulus atau benar-benar kita udah punya kualitas yang tepat untuk sayang sama dia, tapi kadang dianggap remeh sama orang lain dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah Ya, jadi harus pertanyaannya, gimana? iya harus gimana menanggapi itu gitu Kak? Yang nggak usah ditanggepin kan, yang menjalani hubungan kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi yang tahu sebenarnya kualitas sejauh mana dan Exactly. hubungannya seperti apa ya kita sendiri gitu ya Kak ya. Ya, exactly. Ya. Nah, oke Kak. Mungkin Kakak Kan dulu waktu ngejalanin kalian, bukan yang lain-lain. Iya, betul Kak. Nah, mungkin gini Kak, ada lagi nih keresahan-keresahan lain nih di anak-anak remaja. Gimana sih cara menanggapi atau cara menyikapi pasangan yang hobinya beda gitu? Misalnya yang satu, yang cowok main game terus, yang cewek padahal suka, ayo dong ikut gua main sama teman atau lain dan sebagainya gitu Kak. Ya nggak apa-apa punya pasangan yang hobinya beda, emang kenapa? Ya kan Kalau kadang itu misalnya biasa pasangannya menjadi, harus sama banget, sekarang gini, pacar kamu perempuan sukanya make up-an, terus hobi kamu sukanya make up-an juga. That's actually a problem. yes. Betul sih Kak. Jadi Jadi Nggak sebenarnya apa-apa punya hobi beda tuh nggak apa-apa. Dalam hubungan kita sedang mempertemukan dua orang yang bisa jadi sangat berbeda satu sama lain, nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika kita memaksakan orang yang nggak sejalan untuk dicocok-cocokin ke kita. Dia orangnya sukanya menyendiri, tapi kita paksa terus hangout sama teman-teman kita. Dia sukanya main game, tapi kita paksa terus nonton film bareng kita. Bukan itu yang dia suka gitu. So basically jadi Itu kalau yang kita menjalani hubungan dengan bermasalah. orang yang hobinya berbeda, itu sebenarnya lebih ke yang how can we tolerate gitu nggak sih? ya, Jadi lebih yang kayak kita harus lebih dewasa gitu. balik lagi ke Oke, pernyataan. pertama-tama Ya, aku kurang setuju. Aku kurang setuju dengan dengan kata tolerate, karena tolerate artinya kita apa ya? Tolerate itu artinya kita nggak setuju, tapi kita memaklumi gitu ya Kak. ya udah deh memaklumi gitu. Ya. Ya. Hobi yang beda itu nggak perlu dimaklumi, hobi yang beda itu cuma perlu diterima aja gitu. Ya kenyataannya hobi kita emang beda. Jadi poinnya bukan Gitu. kesalahan yang perlu dimaklumi, tapi ya memang Totally diterima aja okay. gitu ya. Itu bukan kesalahan yang perlu dimaklumi gitu. Iya. Kalau kalian punya hobi beda, jadikan itu sebagai sebuah tantangan gimana caranya kalian tetap bisa menjalani hubungan yang baik walaupun kalian dua orang yang berbeda. Lagian punya pacar yang hobinya sama banget, cepet bosan nggak sih? Betul sih Kak. Benar, jadi nggak bisa explore sama-sama, semua sama gitu ya Kak. Oke, nah mungkin ini kita mau menuju akhir nih pertanyaan-pertanyaan kita nih Kak Vio. Ya, nah mungkin di sini banyak anak-anak yang SMA gitu ya Kak, takut LDR. Ya, LDR di sini tuh mungkin bukan beda kota ya, bukan beda daerah, mungkin cuma beda kampus gitu ya Kak. Yang sebelumnya selalu deket-deketan, satu sekolah, makan ke kantin bareng, dianterin pulang, sekarang harus ketemu orang baru dan lain sebagainya. Nah, itu wajar gak sih Kak untuk anak-anak remaja gitu ya,
untuk adik-adik semua yang ada di sini punya ketakutan untuk hal yang baru, kita jadi beda kampus, gitu kita jadi LDR-an dan lain sebagainya, Kak? Punya ketakutan atas hal apapun dalam hidup adalah sesuatu yang wajar. Apapun wajar. Oke, jadi tinggal bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut gitu ya, Kak ya? Betul Oke, sekali. kalau kita takut ya gimana cara kita Jangankan untuk LDR, berdiskusi orang yang gitu ya? Jangankan LDR, orang yang nikah aja ketakutan waktu sebelum mereka menikah. Banyak sekali pasangan yang menikah sebelum pernikahannya meragukan keputusan mereka, ketakutan apakah ini keputusan yang benar dan sebagainya. Yes. Ketakutan adalah sesuatu yang wajar dalam hidup. Ketakutan akan jadi masalah besar ketika kita tidak tahu bagaimana cara memproses dan menangani ketakutan itu sendiri. Wow. Ya. Oke, mungkin talking about problems in relationship itu mungkin mungkin kita udah pernah tahu ya, ada istilah yang namanya toxic relationship gitu. Nah, itu bisa dikatakan toxic gitu ya, Kak, dalam sebuah hubungan itu kalau sampai batasannya sampai mana sih, Kak? Karena kan terkadang beda-beda orang, untuk ada yang toxic merasa relationship kayak ini, ya Kak, silakan. ya oke, untuk toxic relationship ini bahasannya bisa 1 jam sendiri. Ya. Dan waktunya nggak cukup nih kayaknya, karena Mungkin sekarang garis udah besar mau aja, Kak. lewat 15 menit. Ya, lain kali aja ya pembahasannya kalau untuk toxic relationship, karena ini sangat melebar dan apa ya, butuh pembahasan yang lebih dalam daripada sekitar beberapa menit gitu. Karena dalam toxic relationship nanti ada hubungannya juga dengan pelanggaran konsen, dengan boundaries, lalu ada juga yang namanya abusive relationship. Yang mana abusive relationship pasti selalu toxic, tapi toxic relationship belum berarti abusive relationship gitu. Jadi daripada kita melebar banget, mendingan kita khusus aja gitu ngobrolin soal relationship yang lebih general. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan lagi kita bahas secara lebih mendalam. Oke. Nanti kita kalau ada waktu lain gitu ya Kak, kita akan bahas secara lebih dalam lagi tentang toxic relationship. Yes. Ya, oke Kak. Nah, sekarang kita mau ada di akhir acara nih Kak, ya, beberapa pertanyaan terakhir. Nah, kalau Kak Jenny harus mengulang sorry, waktu ini ke karena sudah masa hampir lewat 15. Sorry, karena ini sudah hampir lewat 15 menit. Satu pertanyaan terakhir ya. Ya, oke. Pertanyaan terakhir. Oke Kak, Oke. kalau Kak Jenny jika diberi kesempatan untuk balik ke SMA gitu ya Kak ya, masa-masa SMA, masa-masa kuliah, apa yang ingin Kak Jenny lakukan atau yang belum pernah Kak Jenny lakukan dan Kak Jenny mau lakukan di masa SMA Kak Jenny? Ya, kalau aku bisa balik ke masa SMA, aku pengen lebih banyak main. Karena SMA aku diisi dengan belajar, belajar, dan belajar. Sehingga aku jadi salah satu siswa yang cukup berprestasi, tapi nggak terlalu nggak terlalu menikmati masa SMA. Dan mungkin aku mau minta sama orang tua aku dipindahin ke SMA lain yang lebih fleksibel. Oke, baik. Mungkin kayak gitu. Oke. Tapi bukan berarti aku menyesali masa SMA aku juga, enggak gitu. Yang penting bagaimana cara kita menikmati hidup kita gitu ya Kak ya. Halo? Halo? Oke? Ya, Halo? halo. Halo? Halo, yes. Halo, ya. Bisa dengar suaranya, Kak? Oke, luar biasa sekali Kak Halo. Jenny. Oke, ini juga ada beberapa nih rekomendasi buku dan film ya dari Kak Jenny. Mungkin nanti akan kita yang infokan halo. aja. Iya. Oke. Mungkin teman-teman udah pada ada beberapa yang tahu juga ya, Kak ya. Mungkin ada yang tahu di sini, Kak, Felix Andro Ruby. Mungkin sambil bisa ditayangkan nih posternya. Teman-teman yang tahu mungkin boleh reaction ya. Kayak dilihat dari tadi lumayan aktif nih teman-teman. Thank you banget. Mungkin boleh kasih reaction juga yang tahu. Nah, kita akan ngomongin tentang passion gitu. Terus kayak apalagi di teman-teman di anak-anak SMA gitu ya, mungkin belum menemukan tujuannya, masa depannya mau jadi apa sih? Betul.
Ini akan kita adakan persis di tanggal yang sama seperti hari ini, 17 bulan Maret 2021 di jam yang sama, jam 3 ya. Betul, kita selalu sama ya Kak Ya. untuk jamnya gitu. Jadi teman-teman boleh, Jadi teman-teman boleh daftar untuk acara bulan depan. Itu udah ada linknya Terus juga. pokoknya Instagramnya Pradita University. Betul, karena ini penting banget ya kayak Betul. sebenarnya tema ini. Karena banyak teman-teman yang masih bingung jurusannya apa, takut salah jurusan, Iya. gitu. Nggak tahu passionnya apa. Yes. Gitu. Oke. Oke. Gitu, teman-teman, thank you sekali lagi untuk Kak Jenny Yusuf, untuk juga teman-teman semua yang ada di sini. Kita sampai. Sorry Kak, masih ada satu terakhir lagi nih. Apa tuh? Kita mau ada bagi-bagi hadiah lagi loh selain yang Oke, English Story. Iya, itu paling penting. Jadi kita akan bagi-bagi hadiah untuk teman-teman karena kita lagi merayakan Valentine nih gitu. Kita akan ngebagiin hadiah berupa coklat gitu ke teman-teman. Tapi kita ada sedikit mini games. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu gamesnya apa, boleh dicek nanti pantengin terus Instagram kita di @pradita.info. Nanti akan diumumkan games dari acara hari ini. Gitu di sana. Itu ada yang barusan komen masih jomblo katanya. Nggak apa-apa, kita meskipun jomblo nggak apa-apa ya Kak. Terima coklatnya dari Pradita. Aku juga jomblo. Oke. Oke, Kak. Baik kalau gitu terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah berpartisipasi aktif juga ya. Tadi udah ada beberapa juga di kolom chat ya yang mungkin belum bisa kita jawabin satu-satu ya Kak ya. Iya, Tapi betul. mungkin ada beberapa yang udah terjawab juga oleh Kak Jenny juga gitu. Oke deh kalau gitu teman-teman, so jangan lupa sampai ketinggalan untuk di acara PLC bulan depan. Minta link daftar bulan depan Kak. Ada yang komen tuh. Oke, nanti mungkin akan kita tampilin ya setelah ini. Teman-teman boleh di-capture aja. Ya, nanti atau enggak namanya yang chat tadi akan kita infokan langsung ke emailnya gitu ya. Teman-teman boleh ini ya, boleh di-capture juga. Boleh difoto, di screenshot. Oke, kalau gitu. Thank you banget teman-teman semuanya. Kita dari Pradita University mungkin udah dulu ya Kak ya. Kita akan ketemu lagi di bulan depan. See you guys. Dadah.